tradisi yang sudah mapan di Indonesia tidak pernah kita rusak. Kita mengikuti dahulunya Imam Ibnu Aqil, la yang bagi al-khuruj min adati naskil lafil haram. Jadi muara, maaf ya, kayak tadi jenengan dikit-dikit mengkafirkan ini teroris sudah nukil dari Al-Quran. Oke, Al-Qurannya benar, tapi tafsirannya yang tidak tepat. Padahal ada dawuh manfas Al-Quran bilohi falyatabawa maq'adahu minan. Barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri, ya sama saja sengopi di neraka. Contoh, maaf ya, teman-teman yang intoleran, yang radikal itu kan sering menggunakan ayat wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humul dhalimun. Nanti diarahkan ke kita yang pro NKRI. Padahal ayat itu perlu Jalaluddin Asyuti walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Harus yang muktabar. Dengan tadi membantah bahwa Salaful Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Maaf ya, ini santai ya. Tadi sudah ditunjukkan nama Kiai Sufyan Sauri. Ini di dalam kitab Abdul Saniyah. Bahwa di sini bahkan mengkafirkan kitab Jawahirut Tauhid. Kitab Jawahirut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitab wajib yang dipelajari di pondok pesantren kita. Mulai dari Sabang sampai Murki. Selanjutnya yaitu ada tanggapan ya, dari pihak Ustaz Asep. Waktu 10 menit ya. Waktu mohon 10 menit diperhatikan untuk tema sesuai dengan yang tadi disampaikan. Bukan nih, cucunya. Baik, saya ingin mengangkat pemaparan dari Ustaz Sofyan. Intinya sih beliau ketika menukil dari banyak kitab yang memang teroris sekarang kebanyakan adalah Wahabi begitu ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa terorisme itu tidak dimonopoli oleh agama tertentu atau mazhab tertentu ya. Bahkan di kalangan Asy'ariyah Sufiyah, kita kalau flashback masa lalu ya, jangan ngomong kekinian lah. Kalau kita ingin menyimpulkan, kita coba ambil objek yang sama, walaupun beda masa, baru kita simpulkan. Jangan hanya melihat kekinian ya, tapi kita flashback juga yang masa lalu. Segala objek kita bandingkan gitu. Sepakat ya Pak Kiai ya. Jadi kita pahamlah bahwa Salafi secara sistemik ya berkembang mulai di tahun 80-an hingga sekarang. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya di zaman dulu nggak ada Salafi lah, itu kurang lebihnya gitu ya. Menyampaikan sedikit. Dulu sudah ada teror. Awal Muhammad. Teror pertama di Indonesia, ini di Indonesia belum tempat lain. Ini baru di Indonesia kita bicara, belum tempat lain. Di Indonesia saja. Bom Cikini tahun 57 itu pelakunya orang Wahabi. Itu ada afiliasi dengan NII yang memang Sufiyah Asy'ariyah. Kita paham lah, mayoritas di sini adalah hampir semuanya dulu adalah Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian sel-sel pecahan NII yang underground di tahun 70-an kayak bom rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi, gereja di Medan, kemudian bioskop, itu juga bukan Salafi, itu Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian bom Borobudur, bom malam Natal tahun 84, itu orang Syiah yang berkolaborasi dengan Sufiyah Asy'ariyah. Apa waktu itu ada yang berani bilang bahwa Sufiyah Asy'ariyah telah menelurkan terorisme? Nah, pertanyaan sekarang, bisa kenapa sekarang banyak Wahabi? Oke, maaf. Saya flashback lagi. Jangankan yang teroris, yang ekstremis, yang awam pun sangat terpukau dengan dakwah Salafi. Maaf, ini nanti ada lanjutannya kok. Sangat terpukau. Kenapa? Karena di awal-awal masuk ke sini, ketika Wahabi disebarkan ke luar Saudi, sangat ilmiah. Ada rujukan Qur'annya, hadisnya, aqwal para ulama mutawatir, lebih cukup. Wah, ini mah di NU begini, ini mah ilmiah sekali. Bagi orang kritis ya, pengen cari yang lain coba. Ini ilmiah sekali. Tapi alhamdulillah di kalangan teman-teman antum ya, sekarang pada ilmiah. Bahkan tuntunan salat sekarang nggak cuma sekedar apa kata kiai, apa kata tulisan, tapi sekarang ada rujukan footnote-nya ya sekarang. Bahkan di Facebook sekarang para kiai pada turun gunung dengan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan aqwal para ulama. Ini alhamdulillah sekarang Salafi dalam memainkan dakwah ilmiah bukan pemain tunggal.
Ya Pak Kiai ya, alhamdulillah kita sama-sama ini sekarang. Cuman tinggal kita saling berdialog, toleransi lah ya. Saya membayangkan kalau dulu yang ilmiah adalah Enggak, Sufi Asy'ariyah. ini nanti ditanggepin nanti sama Saya membayangkan kalau enggak ada terus paham ya? Nanti Saya membayangkan kalau dari dulu yang dakwah ilmiahnya adalah Saya nggak dari kalangan Sufi yang salah bid'ah. Asy'ariyah sebagai juga sekarang kan. nyinggung masalah Kayaknya nggak ada kita. teroris yang pemahamannya Sufi yang Ala isab. yang pemahamannya Salafi. isbat dohir tadi. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi saya ulangi, zaman dulu sudah ada teror, tapi nggak ada kesimpulan sesuatu hipotesa bahwa Sufi ya, karena teroris adalah kebanyakan adalah Sufi Asy'ariyah, maka Sufi Asy'ariyah menurunkan terorisme. Nah, tapi nggak ada hipotesa seperti itu kan, nggak ada. Nah, artinya teroris itu bisa kena pada kelompok mana aja, ya. Taliban di tahun 90-an, wah ganas banget. Bahkan sekarang masih bilang rada-rada ngeri lah Taliban, masih mending. Tahun 90 tuh ngeri, itu Wahabi bukan. Ya jadi seperti itu, mohon maaf. Jadi semua bisa kena, siapapun kena. Mau dia yang beragama maupun tidak beragama, kayak komunis itu lebih brutal ya, komunis ya, menyerang dan membantai. Kalau orang ditangkap. barat bilang agama yang konflik, enggak. Agama itu solusi untuk menyelesaikan konflik. Ya tinggal kita yang saling toleran. Komunis ini parah. Jadi semua bisa kena pemikiran teror dan pembantaian. Kemudian kenapa apa-apa kok adu rasanya dan sebagainya. Nah, teroris jangankan adu rasanya. Ya, sebagaimana Ustaz Ali Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu dinukil. Apa Al-Quran disalahkan gara-gara ada teroris menukil Al-Quran? Ya, dari kitab-kitab Tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir, ya, dari Imam An-Nawawi, Bulughul Maram juga, maksudnya diambil juga oleh mereka ya. Apakah hanya gara-gara kebanyakan dari adorasinya kemudian dikatakan ini Wahhabi yang kerok? Kan gak juga ya, gak juga seperti itu. Karena saya pikir kalau misalkan logikanya karena kebanyakan ngambil adorasinya kemudian dia adalah Wahhabi atau adalah pencetus atau penolor teroris, maka saya ingin memberikan kitab Mabul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif. Pada paham lah ya para kiai lah, saya masih baru tahu juga masalah ini. Ini kitab sihir itu gimana dari teroris. Mungkin kalau teroris mungkin pada tataran sosial membahayakan, kalau sihir tataran akidah, vonis kafir. Untuk masalah syirik lebih berat ya, syirik ya, walaupun berbeda pendapat lah. Tapi yang saya pahami mayoritas mengatakan adalah bentuk kekafiran sihir karena kesyirikan. Apa karena ada orang yang sihir kemudian dia mempelajari kitab Syamsul Ma'arif, kemudian kitab ini adalah kitabnya orang sufi, kitab membuat hipotesa ya, kesimpulan bahwa sufi adalah penyihir. Misalkan kalau di sini saya lebih tepatnya saya menggunakan logika antum, Ustaz. Anda lebih banyak menggunakan logika antum. Berbeda logika antum mana pakai buat menjatuhkan logika antum sendiri, tapi dengan objek yang lain, lumayan. Saya lebih ke situ, menjatuhkan hipotesa antum. Kalau yang antum katakan itu benar, cuma hipotesa antum itu yang salah menurut pandangan Anda. Dan silakan antum menguji apakah pandangan Anda salah atau tidak. Kalau menggunakan logika antum, Wahabi dan teroris pakai kitab Wahabi, berarti Wahabi sama dengan teroris. Dukul penyihir menggunakan kitab Syamsul Ma'arif, Mabul Hikmah dan sebagainya yang ya Pak, sebagian memang beda pendapat ya di kalangan Asy'ariyah Sufiyah dengan kitab ini. Tapi kalau dibuat sama dengan ya, karena dukul penyihir ini menggunakan kitab ini berbuat ini sihir ya, berbuat sihir lah, sama dengan karena menggunakan kitab Syamsul Ma'arif dan Syamsul Ma'arif ini adalah kitabnya Sufi, maka Sufi sama dengan ajaran sihir. Saya nggak berani ngomong itu loh, saya nggak berani ngomong gitu. Tapi kalau menggunakan logika yang Ustaz Sofyan, berarti begitu. Mohon maaf ya, seperti itu. Masih ada menit Pak? Masih ada waktu 1 menit. Oh 1 menit. Jadi ya mohon maaf, kita pakai kekinian lah. Salafi mainstream itu enggak, bukan Wahabi. Jadi apa-apa kita menggunakan keumuman ya. Iya, maksudnya apapun namanya ya, Salafi atau Wahabi ya. Jadi kekinian itu bukan orang yang ekstrem moderat, taat pada pemerintah, Antum ikut dalam program dalam pendidikan.
mengakui Pancasila. Ya, punya kitab ini. Bahkan lihat, kita masalahnya cuma ada teroris doang yang sekali jadi salafi ya kan. Jadi memang Namanya Aufak. jangan yang awam, yang teroris kan lagi senang mengagumi buku-buku salafi memang ilmiah. Tapi mohon maaf tadi saya bilang momentum Nggak tahu juga bahas ini, cuma karena biar bisa ya, ini. bisa jadi mungkin karena saya sering baca-baca dari tulisan kalangan antum ilmiah, bisa jadi saya akan berubah jadi sufi asali ya, bisa jadi ya, karena sekarang lagi adu ilmiah itu yang saya suka, bukan lagi hipotesa yang nggak ada dasarnya, nggak objektif. Kita adu ilmiah. Alhamdulillah sekarang tuh di kalangan antum tuh sangat ilmiah, saya suka. Yang penting jangan celaan lah, jangan bilang ada yang bilang gini, wahabi sialan, apa teman? Kritik aja, gak usah kata-kata wahabi sialan, nanti esok ya. Betul seperti itu, mohon maaf. Kritik aja sekali ilmiah. Gak perlu pakai kata-kata yang kasar apalagi fitnah. Oh ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begitu tanggapan dari Ustaz Abu Suhail terkait memang pandangan dari Ustaz Sofyan As-Sauri yang memang langsung memvonis, mungkin maksud tadi adalah kesimpulannya. Mungkin ada tanggapan dari tim Ya. Kami sedikit menanggapi Ustaz Suhaili ya. Tadi Ustaz Sofyan Sauri, Ustaz Sauri kan tidak mengatakan bahwa Wahabi itu pasti teroris, tidak. Tidak. Karena teroris memang tidak identik dengan agama kan. Kalau di India bisa Hindu. Ya kayak pencopet lah. Di Indonesia yang mayoritas NU mungkin copetnya NU, kan bukan berarti NU itu pencopet, ya kan? Bukan. Sepakat saya. Terus tadi saya sedikit menanggapi nanti usulan teman saya. Iya. Tadi Ustaz Suhaili langsung mengkoni kitab Syamsul Ma'arif, Al-Aufak, Mambak Usul Hikmah, mungkin kan langsung itu adalah sihir. Ini kan narasi-narasi yang tidak baik. Narasi-narasi yang tidak baik. Pesantren banyak yang mengkaji kitab ini. Bahaya-bahaya hafal kitab, Bukhari hafal. Tidak dikit-dikit mengkafirkan. Bahaya ini kalau dikit-dikit mengkafirkan. Artinya dari Aswaja tidak pernah bikin gaduh dalam hal dakwah. Tidak pernah Aswaja itu, Wahabi itu susah, tidak tahlilan, kafir, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru kita hanya mengkanter membela diri, tidak pernah merusak tatanan agama yang sudah mapan di Indonesia. Tradisi yang sudah mapan di Indonesia tidak pernah kita rusak. Kita mengikuti dahulunya Imam Ibnu Aqil, la yang bagi al-khuruj min adati naskil lafil haram. Jadi muara, maaf ya, kayak tadi jenengan sedikit mengkafirkan ini teroris sudah nukil dari Al-Quran. Oke, Al-Qurannya benar, tapi tafsirannya yang tidak tepat. Padahal ada dawuh man fasal Al-Quran bilohi falyatabawa maq'adahu minan. Barang siapa yang menafsir Al-Quran menurut akalnya sendiri, ya sama saja sengopi di neraka. Contoh, maaf ya, teman-teman yang intoleran, yang radikal itu kan sering menggunakan ayat wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul dhalimun. Nanti diarahkan ke kita yang pro NKRI. Padahal ayat itu menurut Jalaluddin Asyuti walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Harus yang muktabar. Dengan tadi membantah bahwa Salaful Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Maaf ya, ini santai ya. Iya. Tadi sudah ditunjukkan nama Kiai Sufyan Sauri. Ini di dalam kitab Abdullah Rusaniyah. Bahwa di sini bahkan mengkafirkan kitab Jawahir Tauhid. Kitab Jawahir Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitab wajib yang dipelajari di pondok pesantren kita. Mulai dari Sabang sampai Murki. Moga ditanggapi siapa kalian bisa. Kepada semuanya yang dihormati, utamanya pada kesempatan siang kali ini Ustaz Asyad Awaludin, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan menanggapi pemaparan. Yang pertama tentang kenapa sih Wahabi itu dijadikan dengan teroris. Kenapa Wahabi itu dijadikan sekarang sebagai yang masalahnya itu adalah akidah atau teologi yang diusung oleh Wahabi.
Ini memang mungkin ini tukar referensi saja. Data sejarah Wahabi sendiri atau pada waktu itu adalah kitab dari kalangan mereka, yaitu atau kalangan yang diklaim sebagai Wahabi. Ada Syekh Osman bin Abdillah bin Bishar, dia punya kitab Unwanul Majid, kitab ini Majid. Nah, dia sendiri di sana memang menyebutkan kontrak awal politik antara Muhammad bin Abdul Wahab yang terjadi sebelum 1153 Hijriah itu menyatakan bahwa telah terjadi kontrak politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dan kolega politiknya pada waktu itu. Kemudian mereka tidak lama kemudian menyusulnya dengan aksi-aksi dalam tanda kutip, yaitu melakukan jihad orang yang tidak sama dengan mereka. Akhirnya memberontak, kemudian terjadi konflik militer lah di Najd itu, dan sekitarnya, di Riyadh dan sekitarnya. Kemudian ternyata yang tadi dikatakan oleh jenengan, wah ada roster itu memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lain sebagainya. Ternyata juga ada ulama, respon ulama dan pada waktu itu sebaliknya gitu. Bisa saya contohkan dalam mazhab Hanafi ada Ibnul Abidin dalam Radul Mukhtar. Kemudian dalam mazhab Hambali sendiri ada Al-Qadumi yang itu ahli Najd, penduduk Najd sendiri. Dulu mazhab Hambali ini sempat mau habis di Najd, akan tapi berkat perjuangannya Al-Qadumi ini akhirnya bisa rame kembali mazhab Hambali. Dia juga mengkritik keras terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Gara apa? Orang yang tidak sama pemikiran tauhidnya dengan dia, orang yang tidak pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semuanya diperangi oleh dia karena dia punya teman yang dia punya kekuatan politik, akhirnya dia menggunakan itu. Sehingga perlu bisa saya sampaikan bahwa memang kemungkinan ya sama sebagaimana kita, ada orang memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab, tapi bagaimana respon ulama lintas mazhab ketika waktu itu terhadap Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka ada mengkritiknya, dan itu banyak dari 4 mazhab. Saya ada datanya di sini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ghazali kemudian mengafirkan filsafat dan semisalnya. Nanti bedanya dengan Wahabi apa? Sebagaimana kita tahu, Wahabi, teman-teman Wahabi itu mudah mengumbar takfir di media sosial atau di kampung-kampung yang saya tinggal di Magelang. Itu dengan mudah ketika orang baru kemudian tidak sama dengan mereka, itu kafir, itu syirik dan yang lain sebagainya. Ini satu contoh. Ternyata apakah Imam Al-Ghazali semacam itu? Ternyata tidak. Meskipun sesekali dia itu pernah menyatakan mungkin perbuatan ini syirik atau orang tertentu dianggap dia kafir, tapi Imam Al-Ghazali itu punya prinsip al-khata' fi taqi al-fikafir fil hayat ahwan min safi min muslimin wahidin, bahwa kesalahan kita tidak menganggap kafir 1000 orang itu lebih ringan daripada kesalahan kita sampai menghalalkan darah orang yang sebenarnya muslim karena kesalahan perspektif ini. Sehingga bisa saya simpulkan dari tanggapan pemaparan jenengan bahwa memang kenapa kok sekarang orang itu mempunyai pemikiran, oh Wahabi ini biang keroknya. Ya memang ada, kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur, data-data sejarah dari Wahabi sendiri, dari Unwanul Majid dan yang lain sebagainya, itu menunjukkan dulu mereka menggunakan agama untuk memerangi muslim yang lain. Dan ini disaksikan oleh umat Islam pada waktu itu. Data-datanya jelas di Madzhabul Arba'ah, di kitab-kitab Madzhab 4 itu ada. Kemudian dalam prakteknya sekarang, kenapa ini kok juga masih marah ini orang nuduh-nuduh atau mengumbar kekafiran? Kalau NU itu takut Pak, khawatir balik kan begitu. Makanya hati-hati dengan pedoman Imam Al-Ghazali tadi. Tapi yang terakhir, kita bukan untuk saling kemudian bertengkar, bukan, akan tapi kita secara jujur membuka data-data yang ada. Akan tapi yang paling terpenting bagi saya adalah kita bisa berbeda dengan Wahabi, dengan teman-teman Wahabi, dengan teman dulu yang ekstraordinari, ada dan teman-teman, kita bisa berbeda asalkan jangan ganggu Indonesia ini, jangan ganggu NKRI. Nah, gitu. Terima kasih. Masih ada maksudnya? Masih ada waktu 2 menit.
2 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Ustaz Asep Awaludin ya, dan segera hadir pada kesempatan saya hari ini. Tadi saya merasa sekali ketika seandainya dalam setiap argumentasi Ustaz Asep itu memberikan contoh dirinya ibarat ini seperti hanya mengharamkannya atau mengkafirkannya al-sifat pribadi itu punya bukti. Ini saya kenapa Wahabi itu diidentikan dengan teroris. Saya punya kitab langsung dari Syekh Abdul Wahab. Entah jenengan sudah baca atau belum, bisa juga kurang tahu. Saya nyata ini baru saya buka, baru 10 halaman saya sudah menemukan 7 kejanggalan daripada kitab yang ada pada Syekh Abdul Wahab itu. Yang pertama Syekh Abdul Wahab mengatakan, ini biar agak ilmu sedikit dari pakai dalil. Al-awal tauhidul rububiyah wal ladzi aqara bihi al-kufar ala zamani rasul wa lam yakun fil islam wa qatalahumullah wastabraha bima'ahum. Jadi ketika dia kufar maka istibrahu bima'ihim wa amwalihim. Yang lebih ngerinya lagi, umat Islam yang sekarang, yang ada pada zaman sekarang itu diibaratkan lebih penting kufar Makkah daripada kufar yang ada pada zaman sekarang. Ini kitabnya. Apakah jenengan sudah baca dulu? Saya tidak tahu itu pertama. Yang kedua masalah. Kita apa namanya? Apa? Nih, Mazhur Tauhid karangan Ibnu Taimiyah wa Abdul Wahab An-Najdi. Ini ada kitabnya. Kumpulan. Sudah tahu belum? Nah, saya bacakan lagi. Pantas ketika Wahabi dikatakan menimbulkan benih-benih daripada teroris karena melihat pendapat dari Syekh Abdul Wahab itu sangat ngeri sekali. Yang kedua, masalah tauhid halaman 15. Dijelaskan di sini bahwasanya wa qawlu amru fi kulli ma abada min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'bud aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah wa qawlu katsiratun wa usuhum khamsah al-awwal wa minha al-hakim al-jahir al-mubayyir li ahkamillah tauhid dan wajib diperangi. Yang kedua, al-ladzi yahkumu bil ghairi ma unzil anzalallah tauhid. Yang ketiga adalah asyaitanu adda'i ila ibadatil ghairillah, itu tauhid. Inilah yang menjadi bahaya kita. Ketika kitab ini, ajaran ini itu menyebar luas, khawatir nanti terjadi irhabul muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kufar Makkah itu bertauhid. Kita bingung ya. Ketika kufar Makkah dikatakan dia bertauhid rububiyah, tetapi dia tidak uluhiyah. Tetapi Syekh Abdul Wahab mengatakan at-tauhid didusyirki. Bagaimana ada orang dalam satu tempat dikatakan tauhid dan syirik? Nah, ini kan cara yang kedua. Yang ketiga, sampai nanti saya jelaskan di mana peletakan ayat yang tidak tepatnya. Kemudian halaman 15. Al-qaidatu al-ula al-kufar alladzina qatalahum rasul. Ini Syekh Abdul Wahab selalu menggunakan qatalah. Kita kan harus baca ini. Kalau pilih Wahabi beneran maksudnya. Itu akan kanu mukirina lillah bitauhid rububiyah. Ini mengatakan bahwasanya kufarul Makkah itu dia adalah bertauhid tauhid rububiyah. Kemudian al-kufar alladzina qatalahum rasul ma aradu mimman qasadu ila qurbah wa syafa'ah. Itu masalah tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi di situ halaman 40, muamalah. Ketika ada orang yang tidak segolongan dengan dia, maka ketika dia muamalah kepada tersebut maka nafsu iman. Oleh karena ada juga kan ketika orang sudah terpapar Wahabi, ini ya, dia sering menyendiri, tidak memperdulikan orang tua, karena memang ada dasarnya. Ini saya sebutkan dasarnya. 40 saya. Wa akhbaru anna dzalika min syurutil iman. Tadi ya. Wa nafsul iman amman yalatu man hadallahu wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum.
Bahkan di sana dijelaskan, ketahuilah kita itu tidak ada gunanya ketika kita muasyarah muawal kepada orang musuh-musuh Allah yang di luar dari kelompok mereka. Apa nggak bahaya? Di kitab Syahrul Nadwa lanjut lagi, dia katakan kepada 85, falam anna syirkal awalin akhafu min syirki ahli zamanina bi amraini. Syiriknya orang-orang kufar itu akhafu daripada syiriknya zaman sekarang. Kenapa? Ahaduhuma annal awalin la yusyrikuna. Kalau orang-orang kufar Mekah zaman dulu, dia tidak mensyirikkan, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah para wali, tidak menyembah berhala, dalam keadaan dia itu susah. Tetapi dalam keadaan senang, dia lari kepada Allah. Tapi orang-orang yang dikatakan isyrok karena tawasul, karena kita adalah istighosa, itu lebih berat daripada kufar pada zaman dulu. Kenapa? Karena kita entah pada zaman rokok atau zaman siddah wa rokok, kita tetap dikatakan adalah kufar. Lanjut. Yang nomor 49. Cukup. Satu lagi yang 47. Ini sangat fatal sekali nih. Bahkan nomor 47 dijelaskan bahwasanya ini al-masalah wala annahum yata'abbaduna bi israfi salihin fi du'a'illah wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum. Kemudian kita dikatakan kita isyrok menyembah solihin, tapi dalilnya kita lihat. Dalilnya bahwa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i al-ayat. Itu kan kufar Makkah. Wa ya'buduna itu kufar Makkah. Kenapa kufar Makkah dilimpahkan kepada kita dalilnya? Yang kedua, walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Itu juga kufar Makkah. Tapi dihajar untuk mengharamkan syirik, digunakan untuk mentatbikan kepada orang Islam. Itu jadinya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.